Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan membuat video bagaimana cara menentukan atau memfilter valid atau tidaknya CSAK pada diagram BBMA O'Malley. Sebelumnya saya mohon maaf pada teman semua, mungkin ada perbedaan dari suara saya ya, berkenaan karena sedang sakit, jadi harap dimaklumi. Baiklah, langsung saja saya tunjukkan cara bagaimana memfilter atau menvalidkan suatu CSAK, apakah dia ini CSAK valid ataupun batal. Nah, dari hasil yang kita tengok ini, tentunya ini CSAK-nya ya. CSAK ini yang kita tengok ialah CSAK batal, CSAK by yang batal ya. Nah, cara untuk memfilternya ini akan saya bagi tahu, akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Jadi caranya begini ya. Sebelumnya saya telah menjelaskan ataupun teman-teman semua sudah tahu ya. Setiap adanya CSAK pada suatu temprem, misalnya H4 ini, mestilah ada CSM pada temprem di bawahnya. Itu baru dikatakan validnya sebuah CSAK. Betul? Nah, di sini kita temukan memang adanya CSM ya. CSM. Nah, nih. Tentu sesuai dengan rule BBMA, CSAK di H4 tadi harusnya valid, dan pada kenyataannya bukannya harus membuat reentry ya di kawasan MA510 low ini ataupun mid BB, malah dia terjun, intinya batal ya. Padahal di rule awal kita dapatkan setiap ada CSAK pada satu temprem mesti dan ataupun wajib di temprem sebelum di bawahnya, satu di bawahnya itu adanya CSM. Nah, kita temukan semua syarat itu telah terpenuhi, tapi kenapa adanya CSAK ini masih batal? Nah, satu saya kasih tahu, yaitu kita bisa melihat dari BBMA-nya ini ya. Bukan Bollinger Band-nya ini. Bollinger Band masih membentuk condong ke bawah ya, itu salah satu isyaratnya. Yang kedua, di sini di H4 ini juga adanya adanya MA50 di atas ya. Nah, di sini dia cuma menyentuh MA50. Nah, seperti ini. Dan untuk meyakinkan lagi, teman-teman bisa turun ke temprem H1 maksudnya. Nah, adanya CSM di sini. Tentu kalau di H4 kita ada CSAK, harusnya kan kita menunggu reentry dia di kawasan sini ya. Kawasan low MA510 ya, ataupun mid BB ya, pas di kisaran itu seharusnya ya, di kisaran sini harusnya. Tapi pada candle H4 dia close di bawah di sini ya. Seperti yang saya post di Instagram, dia di sini malah berubah. Seharusnya di sini kita menunggu reentry karena dia close di bawah ini menjadi CSAK sell ya. CSAK sell untuk ekstrim yang di sini. Nanti saya lanjutin, ini saya menjelaskan dulu kenapa CSAK buy batalnya ini. Nah, ketika kita turun ke H1 tadi, nah di sini di H1 justru setelah CSM di sini ada reentry. Nah, reentry-nya di mana? Yaitu di MA5 dan 10 low. Betul, ada reentry di sini. Nah, di sini saya kotakan
Nah, di sini valid ya, seperti yang saya kirim di Instagram itu. Ini tidak adanya CSM malah mereject MA50 ya, valid untuk kita reentry ya, menggunakan multi temp. Nah, namun harusnya setelah reentry ini, reentry pada H1 ini tadi, harusnya ada CS keluar atau BB ataupun CSM ya, menunjukkan bahwasanya tren akan tetap berlanjut. Namun pada kenyataannya ini candle hanya bermain di kisaran sini ya, kisaran MA 5 dan 10 high, dan terlebih dia juga tidak mampu break ataupun close di atas zone ekstrim ini. Nih, tidak mampu dia break di atas itu. Nah, tentunya di sini menvalidkan kalau ini itu adalah MHP ya. MHP untuk apa? MHP untuk sell ekstrim yang ini, ekstrim A yang ini. Yang tadinya CSM, ini ada ekstrim. Nah, jadi yang divalidkan saat ini adalah MHP, MHP. Nah, untuk MHP ini memvalidkan, kita bisa virtual kembali. Nah, di MHP kita pun menemukan di sini ada ekstrim ya. Ada ekstrim, ada MHP. Nah, seperti itu. Ada ekstrim, ada MHP. Dan untuk entry-nya, ketika kita temui sini, seperti cara amannya untuk entry BBMA ini ialah ketika kita menemukan ekstrim, TP wajib, MHP, maka yang akan kita tunggu ialah CS arah kuku. Nah, di sini candle udah keluar atau close di bawah mid BB, tapi dia tidak melepasi MA5 dan MA10 low. Nah, di bagian sini dia telah melepasi ya. Nah, ini ialah CS arah kuku sell. Apa yang harus kita tunggu? Yaitu re-entry. Di mana? Di sini. Nah, memang di sini agak terlajak ya. Terlajak, tapi nggak apa-apa. Ini yang namanya sudah valid ya untuk kita entry. Nah, kita tengok di H1. Di H1, dan untuk di H1 ketika ini MAP, apa yang kita tunggu di sini? Yang kita tunggu ialah adanya ini CS arah kuku. Nah, CS arah kuku ini dalam e-book yang pernah saya bagikan pada teman-teman semua, ini ialah CS arah kuku apa ya, lupa saya, sorry CS arah kuku yang mana kekuatannya sangat lumayan kuat ya. CS arah power 4 ini, CS arah 4 ini, CS arah power 1, power 1 ataupun CS arah 4 nih. Candle break mid BB MA50 dan MA5 dan 10 low. Nah, ketika ini close, yang kita tunggu re-entry. Kalau di H1 nya seperti itu. Nah, maka ketika CSAK ini telah terjadi, maka sangat 100% telah valid bahwasanya CSAK pada H4 tadi batal ya. Batal. Nah, sekitaran sini ya. Ini CS arahnya ya. Ini batal, dan terlebih juga ini ingat ya. Oke, kita tunjuk dulu biar teman-teman tahu. Ini kita matikan. Sorry.
Nah, kita sisain untuk cas arah kukunya nih ya. Cas arah kuku kita pindah 4. Nah, dia di kawasan body yang ini turun nih ya. Di sini di H1-nya jadi cas AK dia. Padahal di H4 kita harus nunggunya reentry di sini. Nah, di sini sudah menjadi signal untuk kita. Tapi kalau dia close di dalam sini, di kawasan sini, selnya ini tidak di sini, maka di sini tinggal kita lakukan lagi multi time frame analysis untuk memvalidkan reentry-nya. Dan pada kenyataannya dia turun melepasi dan close di bawah sini ya. Nah, untuk di M15-nya, di M15 di sini juga kita udah nampak ya. Ekstrim tadi, TP wajib, MHP, chest arah kuku, reentry. Nah, oke, kita tandai lagi di start sini. Kita tandai biar teman-teman tahu ya bagaimana cara saya memahami BBBMA ini. Oke. Nih, oke kita tandai line ini ya. Kita naik ke H1. Nah, di H1 pas pada kawasan sini ya, kawasan MHP tadi ya. Nih, chest arah kukuhnya untuk M15 pas di kawasan MHP. Cantik nggak? Maka di sini kita udah nampak isyarat, ada beberapa isyarat yang membatalkan, bukan membatalkan sebenarnya. Ini dibilang signal yang memberitahu kita harus cut profit pada reentry by H1 ini tadi. Begitu ya. Dan 15 kita tengok. Nah, di sini kita reentry buy tadi, reentry buy di sini, dan di sini telah mengisyaratkan untuk kita close ya di kawasan ini MHP. Karena di sini banyak candle mengecil atau membuat sideways di H1 mengisyaratkan, dan di M15 pun membuat extreme sell dan MHP. Di sini ada CSAK dan ada reentry. Oke. Dan kita tengok pada M5. M5 mengisyaratkan apa? Oke, kita tengok. Nah, di kawasan reentry tadi ya, reentry H1, reentry buy. Dan ini MHP yang tadi itu. MHP. Nah, di sini pada M5 dia membuat extreme MHP. Nah, ketika membuat seperti ini, yang akan kita tunggu ialah ketika dia membuat setelah ekstrim, tentunya kita tunggu adalah CSAK. Nih, chest arah kuku, dan ini membuat CSM membreak MA50. Nah, kita tunggu reentry di sini, boleh entry, dan di sini pun kita masih boleh menghold transaksi meskipun dia floating dari sini tadi ya. Kenapa? Karena SL kita itu di atas MHP ini. Jika candle mampu keluar di atas ini, di atas kawasan ini, atau membuat CSM di sininya, di situ kita wajib cut loss. Nah, dan di sini malah dia membuat ekstrim ya. Maka ketika terbentuk ekstrim di sini, ini kita boleh entry lagi, tambah layer, dan untuk memvalidkannya lagi teman-teman masih bisa untuk turun time frame. Tapi kalau dengan setup Amali M1 ini jarang ya dipakai, tapi saya masih menggunakannya untuk memvalidkan ya, nah oke. Begini cara saya untuk memahaminya, sebenarnya saya tahu. Oke, sebentar. Aduh. Oke. Oke, geser. Geser mana sih?
Duh, di sini tadi ya. Ekstrim M5, M1 nya ada apa? Nah, di sini M1 nya dia membuat setup full ya. Di sini ada ekstrim D ya. Candle tidak mampu keluar MHP, tapi ini tidak cantik karena tidak adanya TP wajib ya. Tapi ini bisa dibilang MHP dan adanya CSAK. Nah, di sini CS arah kuku. Dan di sini pun dipalitkan adanya CSF. Ngebreak MA50 semakin confident. CSM re-entry kita di sini. Cantik nggak? Oke, coba kita tandain ya. Kawasan re-entry M1 nih pada kita tengok pada time frame M5 dia M15 M3 M15 dan H1 kita tengok ada apa, seperti apa dia. Oke. Sorry. M1 kita matikan dulu biar nampak ya. Ini dia ya. Nih. Pas di rejection M5. Nih. Re-entry untuk H1. Nanti ya. Oke. Nampak ya teman-teman. Begitulah. Nah, saya fokus lagi kepada memfilter. Oke. Nah, dari situ kan sudah saya jelaskan tadi CSM meskipun berada sesuai rule CSAK pada 4 dan H1-nya ada CSM buy, tapi kenapa juga batal? Sebenarnya bukan batal ya. Sudah valid re-entry-nya, cuman dia tidak pergi jauh karena hanya bermain di sini malah membuat ekstrim dia, itu aja sebenarnya. Kalau di sini kita kirakan re-entry di sini sampai di sini itu udah lumayan ya profitnya ya. 78 88 10 pip lah, lumayan lah ya 10 pip. Memang disinilah kejelian ataupun pengalaman jam terbang seringnya Anda dalam melukis dan mencoba analisa forward test dan backward testnya. Saya rasa Anda akan bisa melihat seperti ini ya. Semakin Anda rotan, malas Anda itu, maka Anda akan dapat merasakan macam mana enaknya menganalisa market forex ini menggunakan BBM Aomali. Oke, seperti itu. Nah, di sini pun juga ya. Tadi di H4 kita jumpa adanya CSAK batal ya di sini ya. Nah, di H1 ternyata kita terjumpa lagi adanya CSAK batal. Nah, di sini faktanya dia turun. Marketnya turun.
Nah, padahal di sini CSM harusnya re-entry, tapi re-entry-nya kok terlajak melewati close mid BB, di atas mid BB. Harusnya ini CSAK gitu kan. Karena re-entry-nya dia udah batal, ini juga udah batal, harusnya menjadi CSAK. Tentu kita harusnya menunggu re-entry banyak aja lagi di sekitaran sini. Harusnya, ya kan? Nah, untuk membalikkan ini lagi sebenarnya teman-teman lakukan dengan cara yang tadi. Simple aja. Nih, CSAK-nya di sini. Oke. Kita aktifkan kotak ini, Greater Angel, turun di M15. M15 di situ ada buat apa? Betul, ada CSAK, ada CSM. Ya, ada CSM. Harusnya harusnya kan kita menunggu re-entry ya di sini ya. Ada re-entry ya. Tapi kenapa dia bukannya lanjut naik malah turun? Nah, disinilah teka-teki buat kita. Ini yang membuat kita sering galau ya, saya terutama dulunya. Nah, simple aja cara untuk mengetahuinya ini CSAK valid atau enggak, dan nampak di sini dia valid karena ada CSM. Tentunya ada re-entry dan ternyata re-entry batal. Kenapa dia batal? Teman-teman tinggal tunggu nih, contoh kita menunggu di kawasan ini ya. Di kawasan sini, close ini. Close. Harusnya kita menunggu tadi di close candle ini ya. Ketika opennya itu yang akan kita berlakukan re-entry. Kita turun di M5. Di M5. Oke. Di M5 dia membuat CSAK sell. Oke, nampak teman-teman di sini dia membuat CSAK sell ya. Namun setelah CSAK sell ini membuat bingung kita juga, ini yang namanya extreme. Nah, di sini adanya extreme B. Nah, di sini sangat membuat kita galau sekali nih yang kejadian seperti ini. Namun teman-teman balik kepada acuan temprem H1 tadi ya. H1 ini CSAK atau enggak, kita mesti tengok juga di H4-nya ya. H4 dia menjadi apa? Kita mesti tengok juga seperti ini. H1 mana? Sorry. Bukan ya. Tutup ini yang aktif ya. Jadi CSAK. Tapi pada H4 ia adalah kawasan re-entry. Nah, ya sorry, ini saya tambahin ya untuk yang di sini tadi. Sorry, biar teman-teman juga tahu. Setelah kita nengok CSM di temperan bawahnya, tentu kita harus tengok juga temperan atasnya. Contoh seperti ini. Nih. Ini tadi ya. Ini tadi kita hidupin ini aja untuk penandanya. Sorry. Ah, nih yang kuning itu. Kita tengok D1. D1 tuh biasanya dia tuh akan ada re-entry. Nah, betul kan? Di sini dia ada re-entry, makanya dia itu batal CSAK-nya tadi itu. Nah, dari sini teman-teman bisa nampak kan re-entry. Dan pada H1 ini tadi, sorry, ini CSAK ini, CSAK terlajak ini tadi, re-entry terlajak ini tadi, dia juga batal. Kenapa? Karena di kawasan ini pada time frame di atasnya H4, ianya kawasan re-entry. Nih di sini ya, kawasan re-entry.
Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi ya buat teman-teman, untuk memvalidkan CSAK benar atau enggaknya CSAK tersebut. Contoh seperti ini tadi, teman-teman hanya perlu nengok dua keadaan, time frame di bawah dan time frame di atasnya. Sini ada CSAK, adanya CSM di time frame H1. Ini ya, ada CSM buy, dan kita tunggu. Ambil penanda. Kita tengok di time frame D1 nya mana, ini CSAK di H4, D1 nya ternyata di D1 ini juga menjadi kawasan reentry ya. Reentry apa? Ini ialah reentry dari CSA, CSA biasa ya. Nih CSA reentry-nya. Nah, seperti itu. Karena candle bermain menjadi di ekstrim di sini. Seperti itu sih saya cara membacanya ya. Untuk teman-teman lebih valid untuk menengoknya, teman-teman sih bisa dicoba-coba nanti dengan cara analisa seperti itu. Mencoba, nanti kita sharingkan lagi di grup, ataupun boleh DM saya nanti di Instagram. Oke, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sharingkan mengenai bagaimana cara memfilter CS arah kuku batal ataukah tidaknya. Next video selanjutnya ialah bagaimana cara memvalidkan CSM lagi ya, CSM ataupun cara memvalidkan reentry. Jika masih ada teman-teman yang kurang paham, nanti saya buatkan videonya, ataupun boleh permintaan dikirimkan lewat DM. Nanti akan saya, ketika ada waktu luang, akan saya usahakan untuk membuat videonya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.